Sama-sama boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan setiap kami. Kami ada semua karena kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan. Bahkan kami percaya Tuhan, kami boleh melihat kebaikan Tuhan sampai hari ini. Artinya sampai akhir hidup kami, sampai masa tua kami. Kebaikan Tuhan yang terus melimpah dalam hidup kami. Artinya sepanjang hidup kami pasti diberkati. Sepanjang hidup kami, pekerjaan bisnis kami pasti diberkati. Bahkan sepanjang hidup kami, sampai anak cucu kami, semuanya pasti diberkati. Untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan dengan ucapan syukur Tuhan di tempat ini, bersama dengan seluruh jemaat-Mu yang terhubung melalui live streaming Tuhan, kami boleh menaikkan pujian kami, penyembahan kami kepadamu. Tuhan, kami doa biar kiranya pujian kami, penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Karena kami tahu, kami percaya ketika hati Tuhan disenangkan, hadirat Tuhan tercurah. Dan di mana ada hadirat Tuhan, di situ pasti ada berkat, ada sukacita, ada mujizat. Artinya semua yang memuji menyembah nama Tuhan yang hadir tempat ini maupun yang terhubung melalui live streaming Tuhan, kami doa yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan berikan kelepasan, maka ada kemenangan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Tiba saatnya kami siap, kami rindu untuk lebih lagi diberkati melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami doa Tuhan yang jamah hati kami, ubahkan bagaikan tanah yang subur, agar ketika benih firman Tuhan ditabur, benih firman boleh bertumbuh, berakar dan berbuah. Kemanapun kami melangkah, cahaya Tuhan, image Tuhan boleh terpancar melalui kehidupan kami. Hamba-Mu Kau urapi Tuhan, sucikan, layakkan tutup bungkus di balik kaki salib-Mu Tuhan. Jika ada dosa mohon ampun, kelemahan tubuh Kau yang berikan kekuatan. Hamba terbatas, hamba gak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Tapi kami percaya dalam tangan Tuhan. Tuhan sanggup ubahkan yang biasa, yang terbatas ini jadi luar biasa. Untuk boleh jadi saluran berkat bagi setiap jemaat-Mu. Sehingga benar-benar sekali lagi Tuhan, semua yang hadir, semua yang Tuhan percayakan untuk dilayani sore malam hari ini, semuanya pulang pasti bawa berkat, bawa sukacita, bawa jawaban setiap pergumulan mereka. Doa kami, berbicaralah, berfirman bagi setiap kami, karena kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus, mari yang siap diberkati dengan sukacita, sama-sama kita katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Silakan dulu saudara. Terima kasih buat worship leader, singer, pemain musik, serta semua yang melayani sore malam hari ini. Dan dari mimbar ini saya mau sampaikan salam damai sejahtera, shalom. Sekali lagi shalom. Masih suara saya yang lebih kencang, sekali lagi shalom. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya percaya dalam Tuhan ada sukacita. Dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Boleh sama-sama berikan senyuman, bilang sama kanan kirimu, mari bersukacita dalam Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Waduh saudara, mungkin saudara tanya, Pak Pendeta dari mana? Percayalah, saya sudah berusaha sebaik mungkin yang saya bisa saudara. Betul, tadi di jalan udah kayak Tuhan pesawat terbang saudara. Ngelok kiri, kanan kiri, kanan kiri. Makanya saya mau bilang saudara, kalau saudara melihat ada mobil buru-buru, kencang-kencang, ngebut-ngebut, hari Minggu jangan disumpahin. Karena kemungkinan besar itu pendeta Tiberias saudara. Iya, doain, Tuhan jaga sertai, amin. Dan saya percaya, tapi saya percaya sekali lagi saudara, dan saya tetap dalam sukacita Tuhan. Bahkan ada berkat besar yang Tuhan siapkan buat saudara. Haleluya, sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, semangat, berkat Tuhan pasti melimpah dalam hidupmu. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan, haleluya. Yang bawa Alkitab, kita mau angkat Alkitab kita. Alkitab juga boleh, Alkifon juga boleh. Mic-nya boleh naik sedikit lagi saudara. Yuk sama-sama dengan iman percaya, yang gak bawa apa-apa angkat tangan juga boleh. Sama-sama katakan dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya Alkitab ini berisi firman Tuhan. Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan. Dalam nama Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Kita buka Alkitab kita saudara, 2 Tawarik pasalnya yang ke-20. Kita akan baca ayat 1, kemudian kita loncat ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-22. Saudara, kita lihat Alkitab kita 2 Tawarik pasalnya yang ke-20. Kita akan baca ayat 1, kemudian kita loncat ayat 15 sampai ayatnya yang ke-22. Yuk yang sudah di sana, itu 2 Tawarik pasal yang ke-20. Ayat 1 boleh bilang haleluya. Yuk sama-sama kita baca dulu ayat 1 saudara. Demikian firman Tuhan ayat yang pertama. 3, ya. Setelah itu apa? Datang berperang melawan Yosafat bersama apa? Orang Meunim. Ayat yang ke-15 saya, saudara 16 gantian 22 kita baca sama-sama. Demikian firman Tuhan ayat yang ke-15. Dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem. Dan Tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu. Jangan kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini. Sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Ayat 16, silakan.
Ayat yang ke-17 dikatakan apa di sana? Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem. Tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. 18. Ayat yang ke-19 dikatakan apa di sana? Kemudian orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. 20, ya. Ayat 21, setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak. Pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. 22 kita baca sama-sama, 3 ya. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah apa? Penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari apa? Pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga apa? Mereka terpukul kalah. Nah, saudara, tema khotbah saya hari ini, saudara, adalah bicara tentang hidup yang berkemenangan. Sama-sama bilang sama saya, hidup yang berkemenangan. Sama-sama bilang sama saya, berkemenangan. Amin. Nah, saya mau bilang, saudara, bicara tentang hidup yang berkemenangan. Setiap kita pasti rindu hidup kita adalah hidup yang berkemenangan, saudara. Saya percaya setiap kita pasti rindu memiliki hidup yang berkemenangan. Bicara tentang dalam konteks bicara pekerjaan kita, bicara tentang dalam bisnis kita, dalam yang namanya pendidikan kita, dalam kehidupan kita, dalam hubungan percintaan kita. Saya mau bilang, saudara, setiap orang pasti ingin memiliki hidup yang berkemenangan, saudara. Bahkan sepanjang pelayanan saya, ketika saya berdoa buat jemaat Tuhan pasti berdoanya apa? Pak Pendeta, tolong Pak Pendeta, supaya saya berkemenangan dalam pekerjaan saya. Pak Pendeta, tolong Pak Pendeta doakan saya supaya saya berkemenangan dalam tender saya. Pak Pendeta, tolong doakan saya supaya dalam kelas saya, dalam pendidikan saya bisa juara, berkemenangan dapat hasil yang terbaik. Pak Pendeta, tolong doakan saya supaya dalam pertandingan yang saya sedang ikuti hari ini, Pak Pendeta, tolong doakan supaya saya berkemenangan. Enggak pernah tuh ada yang datang sama saya dan bilang, Pak Pendeta, tolong doakan Pak Pendeta, aku udah menang-menang terus, udah bosen, pengen kalah Pak Pendeta, udah bosen, pengen variasi, kalah Pak Pendeta. Enggak pernah, saudara. Setiap orang merindukan hidup yang berkemenangan, saudara. Dan memang ketika saya pelajari kisah ini, saudara, kisah seorang Yosafat ini, saudara, benar-benar bicara tentang hidup yang berkemenangan. Sama-sama bilang sama saya sekali lagi, berkemenangan. Amin. Kenapa? Karena kalau kita lihat yang sedang dihadapi Yosafat adalah sebuah laskar yang besar. Yang artinya apa, saudara? Secara hitung-hitungan manusia, Yosafat pasti kalah. Secara hitung-hitungan manusia, Yosafat nggak mungkin bisa mengalahkan itu, saudara. Karena itu adalah orang-orang yang bersekutu untuk mengalahkan dia. Secara kuantitas, secara kualitas, Yosafat kalah. Tetapi saya mau bilang, saudara, Tuhan akhirnya membuktikan apa? Yosafat memiliki hidup yang berkemenangan. Ayat 17, coba kita lihat sama-sama, saudara. Ayat 17 dikatakan apa di sana? Ayatnya yang ke-17, masih di 2 Tawarik 20. Yang sudah di sana bilang haleluya. Sama-sama kita baca. 3, ya. Dalam peperangan ini, apa? Hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah apa? Bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan apa? Wow, saya mau bilang, saudara, secara hitung-hitungan Yosafat pasti kalah. Tetapi kenapa? Yosafat akhirnya apa? Bisa melihat adanya kemenangan karena Yosafat memiliki hidup yang berkemenangan. Doa saya, apapun peperanganmu hari ini, saudara dan saya akan mengalami hidup yang berkemenangan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Nah, kita akan sama-sama lihat di sini, saudara, bagaimana agar kita memiliki hidup yang berkemenangan, saudara, dari kisah ini. Yang pertama, coba kita lihat 2 Tawarik pasal yang ke-17 ayat 3 sampai ayat yang ke-6. Apa sih yang dimiliki oleh seorang Yosafat sehingga dia memiliki hidup yang berkemenangan? Yuk sama-sama kita lihat Alkitab kita. Yuk, yang sudah di sana boleh bilang haleluya. Haleluya, sama-sama. 3, ya. Dan karena ia apa? Bapa leluhurnya dan kemudian ayat berikutnya dikatakan apa? Melainkan dan tidak berbuat seperti ayat yang berikutnya, ayat 5. Oleh sebab itu Tuhan mengokohkan kerajaan yang ada di bawah kekuasaannya. Seluruh Yehuda memberikan persembahan kepada Yosafat sehingga apa? Dan sangat terhormat. Ayat yang ke-6 dikatakan apa di sana? Dengan tabah hati ia hidup menurut apa?
Pula ia menjauhkan dari Yehuda segala apa? Dan tiang berhala. Nah, sedikit kalau saudara pelajari kisahnya saudara, yang namanya bangsa Israel ini saudara terpecah dua setelah pemerintahan Salomo. Jadi setelah Salomo wafat saudara, terpecah dua. 10 bikin tetap namanya Israel, yang 2 jadinya Yehuda saudara. Dan beberapa orang Lewi ikut di sana saudara. Dan sangat disayangkan, kenapa? Karena kalau saudara ingat kisahnya, bahwa Salomo karena banyak istri, akhirnya apa? Banyak yang penyembah berhala, penyembah Baal saudara. Akhirnya Salomo pun pada akhir hidupnya mengikuti mereka untuk menyembah Baal. Dan akhirnya singkat cerita, keturunan 10 bangsa, 10 suku ini saudara. Akhirnya ngikut menyembah berhala, menyembah ilah-ilah lain saudara. Akan tetapi Yosafat tidak saudara. Dia memimpin bangsanya mengikuti yaitu apa? Leluhurnya Daud untuk apa? Menyembah Allah Israel yang hidup saudara. Dan saya mau bilang saudara, kenapa? Karena dia hidup menyembah Tuhan. Akhirnya apa? Hidupnya adalah hidup yang berkemenangan saudara. Saya mau bilang saudara, ini kunci buat setiap kita. Kalau kau ingin memiliki hidup yang berkemenangan dalam hidupmu, milikilah hidup yang menyembah Tuhan. Amin. Karena kenapa? Ketika kau menyembah Tuhan, seperti yang saya pernah bahas saudara, kau sementara terhubung dengan sumber kekuatan yang luar biasa. Dan sumber kekuatan yang luar biasa itu sanggup menghadirkan hidup yang berkemenangan dalam kehidupanmu. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Amin. Saya mau bilang saudara, ini penting saudara. Dalam kehidupan setiap kita, kalau kau hidup menyembah Tuhan, orang boleh berusaha untuk menjatuhkan saudara. Tapi saya mau bilang saudara, sembah Tuhan. Orang boleh berusaha untuk fitnah saudara, sembah Tuhan. Orang boleh berusaha untuk apa? Menjahatin saudara, sembah Tuhan. Pak Pendeta, tapi masalahnya Pak Pendeta, orang itu Pak Pendeta jelek-jelekin saya. Sembah Tuhan. Lagian saya pernah bilang, kalau orang jelek-jelekin saudara, bersyukur. Kenapa? Artinya kamu lebih cakep daripada dia. Iya kan? Ketika orang jelek-jelekin artinya apa? Kamu lebih cakep. Ketika orang berusaha untuk menjatuhkanmu, artinya apa? Kamu ada di atas dia. Ketika orang berusaha untuk ngomongin di belakang kamu, artinya apa? Kamu ada di depan dia. Sembah Tuhan. Ketika kau khotbah, jemaat, diam aja. Sembah Tuhan. Ketika kau khotbah, jemaat kepahitan, sembah Tuhan. Ya, saya mau bilang saudara, karena gini saudara. Ketika kau menyembah Tuhan, seperti apapun orang berusaha untuk menjatuhkan saudara, seperti apapun rancangan jahat yang coba dikirimkan untuk menjatuhkan saudara, Tuhan akan ubahkan rancangan jahat jadi rancangan berkat. Karena kenapa? Ada kehidupan yang penuh dengan kemenangan dalam hidup. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Amin. Itu kenapa saya mau bilang ya, terutama buat suami istri nih. Pak, kalau kau suka jahatin istrimu Pak, kau suka jahatin istrimu Pak, terus istrimu balik marah-marah, apa sih lo? Dasar suami yang jahat lo. Oh, masih aman Pak. Betul. Ketika kau jahatin istrimu, terus kau bilang istrimu balas dengan apa? Dasar lu laki-laki tidak punya perasaan. Kau masih aman Pak. Ketika kau jahatin istrimu, terus istrimu kayak sinetron Ikatan Cinta, nangis. Kau masih aman Pak. Iya. Kan ada kan istri-istri yang gitu ya. Suami galak dia langsung. Oh tidak. Nah, gak apa-apa. Kau masih aman Pak. Tapi ketika kau jahatin istrimu, terus dia angkat tangan, dia nyembah Tuhan. Oh Tuhan. Aduh. Itu di sorga, bala tentara sorga udah langsung, golok. Betul. Saya mau bilang gak bisa macam-macam lagi Pak. Tetapi ibu-ibu jangan akhirnya ya, dijadikan alat. Pendeta Marcel bilang kalau menyembah Tuhan ada kuasa. Sorga turun tangan. Akhirnya apa? Suamiku, gaji bulan ini, THR bulan ini, jangan lupa kasih aku. Mama tapi udah, sembah Tuhan deh. Tuh, anak aja sampai nangis teriak-teriak itu. Dia lagi sembah Tuhan itu. Saya mau bilang saudara, tetapi memang kebanyakan hari-hari ini saudara, kebanyakan kebalik. Saya juga bingung kenapa. Justru banyak suami-suami yang ditindas sama istrinya saudara. Oh Tuhan, cepat jangan ketawa, ibu bertobat. Sekali lagi saya mau bilang saudara, di dalam keadaan apapun, sembah Tuhan. Kau akan lihat hidupmu adalah hidup yang berkemenangan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, sembah Tuhan. Di sana ada hidup yang berkemenangan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang kedua saudara, yang kedua saya mencatat di sini saudara. Tapi saya sedikit teringat saudara tentang kesaksian Bapak Ibu Gembala sidang kita saudara. Mereka serangannya begitu luar biasa. Tetapi mereka selalu dikasih kemenangan. Kenapa? Karena Bapak Ibu Gembala, terutama Ibu Gembala, orang yang menyembah Tuhan. Dalam penyembahan hidup, dalam penyembahan sama Tuhan, kau akan lihat hal-hal luar biasa dinyatakan dalam hidupmu. Amin. Yang kedua saudara, coba kita lihat Alkitab kita. 2 Tawarik pasal yang ke-18 ayat 3 sampai ayat yang ke-4. Coba boleh munculkan di layar saudara. 2 Tawarik pasal yang ke-18 ayat 3
sampai ayat yang keempat. Kita akan baca sama-sama. Yang sudah di sana boleh bilang haleluya. Sama-sama kita baca. 3, ya. Berkatalah Raja Israel. Rakyatmu dan aku akan bersama-sama engkau di dalam. Tetapi Yosafat berkata kepada Raja Israel. Dikatakan apa di sana? Baiklah, tanyakan dahulu firman. Ayat keempat bagian terakhir dikatakan apa di sana? Tetapi Yosafat berkata kepada Raja Israel. Baiklah apa? Tanyakan dahulu apa? Bagaimana memiliki hidup yang berkemenangan. Yang kedua adalah apa? Poin yang kedua, dengan hidup menjadikan Tuhan sebagai pengambil keputusan. Sama-sama bilang sama saya, jadikan Tuhan sebagai pengambil keputusan. Yosafat seorang raja, dia seorang pengambil keputusan. Tetapi kita lihat bersama, ketika dia mau mengambil keputusan dalam hidupnya, dia tetap apa? Minta Tuhan, keputusan Tuhan yang turun atas hidupnya. Dia seorang pengambil keputusan, tetapi ketika dia percaya untuk mengambil keputusan, dia nggak ambil keputusan sendiri, tetapi dia minta Tuhan, dia tanya Tuhan dulu untuk supaya apa? Mengambil keputusan. Ini saya pernah bicara tentang ini, saudara. Sehebat apapun saudara, sepintar apapun saudara, seberpengalaman apapun saudara, pastikan setiap kau ambil keputusan, semuanya adalah keputusan berasal dari Tuhan. Amin. Karena gini saudara, sehebat apapun engkau, sepintar apapun engkau, keputusanmu bisa saja keliru saudara. Kenapa? Karena kita manusia yang terbatas. Tetapi kalau kau ambil keputusan yang berasal dari Tuhan, Tuhan yang tahu masa depanmu. Amin. Tuhanlah Tuhan yang merancangkan masa depanmu. Tanya Tuhan, kalau kau ambil keputusan berasal keputusan Tuhan, pastilah keputusan yang terbaik yang kau ambil dalam hidupmu. Amin. Itu kenapa saya mau bilang apapun itu saudara. Kadang-kadang anak Tuhan hari ini saudara suka ambil keputusan sendiri saudara dalam hidupnya. Padahal dia udah tahu dia terbatas, cuman kadang-kadang karena ada penawaran luar biasa langsung. Aduh, Tuhan, aku mau ini Tuhan. Ada tawaran menarik langsung. Akhirnya apa? Bukan tanya Tuhan, tapi apa? Laporan doang sama Tuhan. Banyak orang kayak gitu. Apa bedanya? Tanya sama laporan. Saya pernah bahas ini. Kalau tanya apa? Oh Tuhan, dari orang sebanyak ini semuanya. Kenapa belum pada makan atau mana? Kalau tanya Tuhan, itu sebelum. Kalau laporan sama Tuhan, sesudah. Nah banyak orang itu laporan sama Tuhan. Jadi dia udah mulai bisnis dulu baru Tuhan aku udah mulai bisnis ini, berkati bisnis ini. Tuhan aku udah mulai kerja ini, Tuhan berkati pekerjaan ini. Tuhan aku udah mulai pernikahan dengan dia, hubunganku dengan dia, Tuhan tolong berkati dia. Akhirnya apa? Ketika yang namanya bisnisnya berantakan, Tuhan kenapa ini kok berantakan Tuhan? Katanya Tuhan berkati bersama-sama. Ketika yang namanya pekerjaannya nggak memberkati dia, bagaimana Tuhan? Pekerjaan gue kenapa kok nggak diberkati di bosku? Jahat begini Tuhan. Ketika rumah tangganya berantakan, Tuhan gimana Tuhan? Rumah tangga gue kenapa begini Tuhan? Kenapa suami kau pelit begini Tuhan? Tolong Tuhan. Padahal waktu menikah nggak tanya Tuhan dulu. Cuma gara-gara dia lihat ganteng langsung dia sikat. Kan banyak begitu zaman-zaman sekarang wanita-wanita ya. Kalau ngelihat udah cakep. Terus kalau mau maaf tajir lagi udah langsung. Dikeripin dikit langsung. Nikahin aku abang. Aduh. Apalagi kalau ngelihat mobilnya Pajero, Fortuner, Alphard. Udah langsung. Gak tanya Tuhan, Tuhan jadikan kami. Langsung pakai back sound Ibu Gembala. Satukan kami ya Tuhan. Coba kalau datang pakai motor metik, Mio metik. Aku suka padamu. Aduh aku tanya Tuhan dulu ya. Tapi bukan yang di sini. Ini wanita-wanita yang di daerah Puri Mall dan sekitarnya ini. Betul. Kalau bisnis menarik udah langsung. Waduh, saya mau bilang saudara. Tanya Tuhan, saya waktu pacaran tanya Tuhan saudara. Saya gak mau sembarangan, bahkan sampai sebelum mau nikah pun saya, ayo doa sama-sama. Tuhan, kalau bukan yang terbaik dari Tuhan, putuskan kami Tuhan. Kalau ini orang yang salah, putuskan. Saya takut salah menikah. Karena menikah dengan orang yang salah, sama seperti masuk neraka sebelum mati. Betul. Makanya saya mau bilang saudara, hati-hati saudara. Makanya saya sampai, oh Tuhan. Kita berdoa sama-sama. Sampai satu malam sebelum menikah saya, Tuhan. Kita doa sama-sama. Tuhan, kalau memang ini orang yang salah, putuskan kami. Gak apa-apa uang catering Angus. Gak apa-apa Tuhan, gak apa-apa. Uang dekor Angus, gak apa-apa Tuhan. Ya. Daripada saya salah, oh Tuhan. Nanti diomongin netizen, gak apa-apa. Udah biasa jadi pendeta, gak apa-apa. Mau hidup bagaimanapun tetap netizen ngomonginnya pedas-pedas, gak apa-apa. Kadang-kadang netizen kan ngomongnya pedas-pedas saudara. Kadang-kadang saking pedasnya makan pecel lele, coleknya dia apa? Di bibir mereka saking pedasnya saudara.
Saya mau bilang saudara, tapi akhirnya apa? Tuhan lancarkan semuanya. Kenapa? Karena saya dari kecil saudara, selalu apa? Usahakan setiap hal kecil sekalipun, itu apa? Tuhan yang campur tangan saudara. Tuhan yang jadi pengambil keputusan. Saya hal kecil aja, beli baju aja, mohon maaf ya, tanya Tuhan. Betul, tanya Tuhan, apalagi hal penting. Saya ingat banget, mau beli mobil. Aduh, mau beli mobil, Tuhan bagaimana nih Tuhan, mau beli mobil Tuhan. Akhirnya budget saya waktu itu ya, mau beli mobil bekas saudara. Karena cukup buat mobil bekas. Jalan kemana? Ke WTC, bukan, ke ini dulu, Kemayoran, apa? MGK Kemayoran, jalan ke Kemayoran. Cari ngeliat di sana saudara, mobil di sana mobil bekasnya mulus-mulus saudara. Tapi kan harus hati-hati, beli mobil di Jakarta, itu hati-hati. Sekalipun luarnya mulus, dalamnya belum tentu bagus. Iya, makanya harus hati-hati, kayak wanita-wanita zaman sekarang. Saya lagi ngomong wanita-wanita di Uruguay ini. Iya, di luarnya mulus-mulus kita nggak tahu. Makanya saya mau bilang buat para laki-laki yang belum menikah nih. Shalom para laki-laki yang belum menikah. Mantap sekali, semangatnya ini baru ini. Ini baru nih, ini baru Tiberias mania mantap ini saudara. Saya mau bilang ya, sebelum kau menikah pastikan kau lihat wajah istrimu itu tanpa make up. Iya. Karena zaman sekarang make up itu cantik-cantik luar biasa. Saya pernah itu nonton di TikTok. Oh Tuhan Yesus cantik banget. Udah kayak boneka. Ya. Cantik sekali. Betul. Abis itu dia buka make upnya. Dia buka. Oh Tuhan, oh Tuhan, oh Tuhan, oh Tuhan, oh Tuhan. Oh Tuhan ini dia aslinya. Oh Tuhan. Oh Tuhan ternyata oma-oma saudara. Oma-oma. Jadi kencang. Oh Tuhan. Ngeri. Saya ini kalau di Manado ini disebut namanya taruna. Apa itu taruna? Tante-tante rupa kayak nona-nona. Nah itu. Saudara, mesti perhatikan dengan baik. Makanya saya makanya lihat baik-baik. Saya lepas makeup dulu. Kalau dia nggak mau, patut dicurigai. Makanya saya waktu mau beli mobil saya lihat dulu. Memang luarnya mulus, tapi saya nggak tahu dalamnya, takutnya memang rusak atau apa, bekas banjir atau apa. Makanya salah satu Tuhan, kaulah yang mengambil keputusan. Akhirnya apa? Salah satu tanda perkenanan Tuhan ada damai sejahtera. Saya lihat, mulus sih tapi nggak damai sejahtera, nggak mau. Ada yang bagus, tapi damai sejahtera, tapi hati damai sejahtera, harga tidak damai sejahtera, nggak jadi. Iya. Walaupun sebenarnya mohon maaf dengan segala kerendahan hati ya, maksudnya budget saya tuh untuk mobil 2 pintu ya, mohon maaf. Pick up. Jangan kira banyak. Akhirnya nggak ketemu di Kemayoran, saya ke WTC Mangga 2. Ke Mangga 2 juga cari-cari. 2 hari cari-cari nggak ketemu. Saya bilang, Tuhan bagaimana Tuhan? Aku mau kau yang mengambil keputusan. Singkat cerita, teman saya yang kerja di leasing telepon saya. Lu telepon nih, ada orang yang biasa kasih harga bagus. Dia kerja di dealer fluid. Saya telepon. Ngobrol, akhirnya dia tanya, kerja di mana? Saya pendeta. Bapak pendeta di mana? Saya Tiberias. Bapak, aku pengerja Tiberias fluid. Haleluya. Bapak aku kasih diskon ya puluhan juta. Terima kasih, praise the Lord, haleluya 12 kali. Karena jadikan Tuhan sebagai decision maker, selalu tanya Tuhan, makanya dapat yang terbaik, amin. Saya mau bilang saudara, kalau kau jadikan Tuhan sebagai pengambil keputusan dalam hidupmu, percayalah keputusan yang kau ambil pasti yang terbaik, amin. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Makanya dalam hidup sama-sama bilang sama saya, selalu tanya Tuhan. Sama-sama semangat bilang, selalu tanya Tuhan. Yes, apa-apa tanya Tuhan saudara. Jangan anak muda hari-hari ini saudara, mau apa-apa tanya orang pintar lah ya Tuhan. Masih ada loh, ada anak-anak Tuhan tanya orang pintar. Karena zaman sekarang lagi musim main saham, akhirnya apa? Cari orang pintar. Mbah, tolong mbah, aku mau beli saham nih mbah. Tolong mbah kira-kira bimbing aku mbah, perusahaan apa yang harus aku beli. Saham? Iya mbah. Nyaho ini saham. Dia aja gak sekolah, saudara tanya sama dia. Oh Tuhan. Apalagi anak muda yang tanya-tanya zodiak ini. Saya kemarin nih bikin konten itu tabok, udah 140.000 orang yang kena tabok online saudara. 5 zodiak yang bikin cepat kaya. Banyak yang nonton.
Ngapain nunggu? Anak Tuhan percaya zodiak. Pak. Pak Pendeta, aku sebenarnya suka sama dia Pak Pendeta. Dia baik Pak Pendeta, keluarganya juga baik-baik Pak Pendeta. Dia udah kerja juga Pak Pendeta. Terus pelayan Tuhan lagi Pak Pendeta. Udah kalau pelayanan mantap banget, luar biasa. Dan dia bilang dia mencintai aku dan ingin menikahi sama aku. Tapi aku gak bisa menerima dia. Kenapa kamu gak bisa menerima dia? Udah baik begitu pelayanan lagi. Dia Virgo. Oh Tuhan! Segala Virgo. Kenapa begitu? Kenapa? Iya. Karena aku ini Pisces Pak Pendeta. Terus, iya kalau Pisces katanya cocok sama Libra. Loh kok bisa begitu? Karena kalau di pasar ikan kan itu ditimbang. Oh Tuhan. Awas ya. Masih ada anak Tuhan percaya-percaya yang begitu-begitu lagi. Apalagi nih anak Tuhan. Masih percaya-percaya sio. Masih banyak tuh suka percaya sio. Pak Pendeta tolong Pak Pendeta bagaimana Pak Pendeta ya. Aku pengen bisnis ini Pak Pendeta tapi menurut sio kayaknya kurang bagus Pak Pendeta. Oh iya kok bisa begitu? Iya Pak Pendeta. Karena ya kebetulan saya ini punya istri kan ya. Kita mau bisnis sama-sama. Nah dia ini monyet Pak Pendeta. Monyet. Oh monyet. Monyet. Oh monyet Pak ya. Iya tapi puji Tuhan cocok karena saya babi Pak. Saya babi nih Pak. Saya babi. Oh babi. Nah anak saya berdua nih bekicot Pak. Ini rumah apa kebun binatang sebenarnya. Ayolah. Saya mau bilang saudara, ayolah. Selalu tanya Tuhan. Karena kenapa? Ketika kau tanya Tuhan, sekali lagi Tuhan yang tahu masa depanmu. Ketika kau tanya Tuhan kau jadikan sebagai decision maker, pengambil keputusan dalam hidupmu. Percayalah, keputusan yang kau ambil akan mendatangkan kemenangan dalam hidupmu. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu. Jadikan Tuhan sebagai pengambil keputusan dalam hidupmu. Di situ ada hidup yang berkemenangan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Saudara sebenarnya saya punya poin. Ada 5 poin saudara. Tetapi waktu sudah sangat mepet sekali. Kasihan sesi terakhir saudara. Langsung pemain musik boleh maju ke depan. Kita langsung poin yang ketiga. 2 poin terakhir kita ketemu episode berikutnya. 2 Tawarik pasal yang ke-20. Ayat 1 sampai 4. Yuk sama-sama boleh munculkan di layar. 2 Tawarik pasalnya yang ke-20. Ayat 1 sampai 4. Yuk yang sudah di sana boleh bilang haleluya. Sama-sama kita baca. 3, ya. Setelah itu, Bani Moab dan datanglah apa? Suatu laskar besar. Azin, kemudian apa? Dari Edom menyerang tuanku. Sekarang apa? Yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut. Lalu apa? Mengambil keputusan untuk apa? Mencari Tuhan. Yang menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa dan Yehuda berkumpul untuk apa? Meminta pertolongan kepada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk apa? Mencari Tuhan. Ini bicara tentang apa? Hidup yang berkemenangan. Poin yang ketiga bicara tentang apa? Adalah hidup yang mengandalkan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya mengandalkan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya mengandalkan Tuhan. Amin. Saya nggak akan masuk terlalu dalam di poin ini. Karena saya tahu saudara sering dengar tentang mengandalkan Tuhan. Saya nggak akan bahas terlalu dalam di poin ini. Karena saya tahu saudara dan saya pasti sudah tahu tentang betapa pentingnya mengandalkan Tuhan. Tapi sebagai hamba Tuhan, Tuhan ingatin saya untuk kasih ingat sama saudara. Bicara tentang mengandalkan Tuhan artinya apa? Setiap keadaan yang pertama muncul dalam hati dan pikiranmu itu Tuhan. Karena banyak anak Tuhan, dia tahu mengandalkan Tuhan itu penting. Tetapi pada kenyataannya, ketika dia dalam masalah, di pikiran dia pertama kali, siapa yang bisa dia telepon ya? Ketika dia dalam masalah, yang ada di pikiran dia pertama kali, koneksi mana yang bisa aku andalkan ya? Ketika dia ada dalam masalah, di pikiran dia nih, jenderal mana ya yang akan telepon? Menteri mana ya yang akan hubungi? Siapa ya yang bisa tolong aku? Saya mau bilang saudara, kalau itu kau lakukan percayalah. Kau sementara membawa dirimu pada kekecewaan. Ketika itu kau lakukan, ujung-ujungnya sakit hati sendiri. Saya pernah Tuhan izinkan ngalamin di mana saya ngandalin orang yang saya percaya akan tolong saya. Saya ngandalin orang yang saya percaya akan bela saya. Tapi pada kenyataannya tak satu pun tolong saya. Tapi di situ Tuhan didik saya untuk ngandalin Tuhan. Dan ketika saya mengandalkan Tuhan, Tuhan taruh kemenangan tepat di depan saya. Saya mau bilang saudara, yuk andalin Tuhan lah. Jangan tunggu sakit hati dulu, jangan tunggu kecewa dulu, baru kau sadar betapa pentingnya Tuhan untuk diandalkan. Jangan tunggu nangis-nangis dulu karena sakit hati baru, oh iya ya, cuman Tuhan yang bisa aku andalkan. Saya
bilang, saudara jangan buang-buang waktu. Sejak semula selalu andalkan Tuhan. Bapak Ibu Gembala Sidang membangun gereja ini serangan luar biasa. Tetapi yang mereka selalu andalkan cuma Tuhan. Sampai hari ini Tuhan selalu kasih kemenangan. Kita belajar dari kesaksian hidup, saudara. Apapun andalin Tuhan aja. Pokoknya Tuhan, aku andalkan Engkau. Aku andalkan Engkau. Karena gini, andalin manusia pasti kecewa. Ketika kau cari, mereka bisa hilang kemana. Sekalipun mungkin mereka akan tolong, jabatan mereka, posisi mereka, semuanya terbatas. Tapi kalau andalkan Tuhan, Tuhan kuasanya tanpa batas. Dan dia pribadi yang sanggup dan dapat diandalkan. Amin. Dengan segala kerendahan hati ya. Sedikit buka ya, udah nyesek. Sedikit dengan segala kerendahan hati. Saya kenal Kapolri. Saya kenal Panglima yang baru, Pak Andika, saya kenal. Tapi mereka gak kenal saya. Lama banget ketawanya. Serius banget. Orang hebat nih pendeta, orang hebat nih. Ya saya kenal lah baca berita. Serius banget mukanya. Kalau gini nih jemati beres lucu-lucu, imut-imut. Lucu-lucu. Tapi hari Rabu kemarin, oh Tuhan Yesusku baik. Oh Tuhan. Hari Rabu kemarin, ingat ada yang hadir hari Rabu kemarin? Oh Tuhan Yesus. Itu pagar depan hampir roboh itu. Buka, buka, buka. Tuhan. Dari sini saya lihat, Tuhan, ini jemaat Tiberias apa Jackmania? Buka, buka. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus. Oh Tuhan, oh Tuhan. Sampai oh Tuhan. Polisi udah tenang, enggak. Oh Tuhan. Polisi enggak didengarkan, oh Tuhan, oh Tuhan. Apa yang terjadi? Akhirnya udah ambil kebijaksanaan. Pendeta turun. Ngomong ke jemaat biar reda dulu. Akhirnya dikirim teman saya, pendeta Mario. Turun ke bawah. Oke, Bapak Ibu, ini ada pendeta mau ngomong. Oke, Bapak Ibu. Enggak kenal. Oh Tuhan Yesus. Padahal itu pendeta paling terkenal se-Bogor dan sekitarnya itu, saudara. Oh Tuhan. Tapi saya percaya gak ada di antara saudara. Saya lihat wajah-wajah saudara, wajah-wajah manis-manis tak berdosa semuanya. Aduh. Puji Tuhan Bapak Gembala Sidang kita orang bijaksana. Akhirnya waduh dia rayakan. Bikin 2 sesi. Waduh akhirnya senang, sukacita semua. Haleluya. Puji Tuhan. Bisa bersukacita lagi. Aduh Tuhan. Iya, saya sebagai hamba Tuhan sampai shock. Makanya saya mau mengajukan diri, mau Bapak Ibu untuk healing dulu ke Bali, saya mau healing. healing, dikit-dikit healing. Haleluya. Aduh. Sekali lagi saudara, yuk. Gak usah tunggu kecewa dulu, gak usah tunggu sakit hati dulu. Sekarang juga andalkan Tuhan. Supaya apa? Secepat yang kau lihat dalam hidupmu adalah apa? Hidup yang berkemenangan dinyatakan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu. Terus andalkan Tuhan dalam hidupmu. Kau akan lihat hidupmu menjadi hidup yang berkemenangan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama teduhkan hati kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan setiap kami.